Boleh ya gereja Katolik itu berpolitik. Dulu gereja Katolik itu hadir di dalam kaum muda itu potensinya banyak. Apalah politik dinasti lah. Orang muda itu jangan tunggu nanti. Kokes, Kobar Podcast. Hari ini bertemu dengan saya Epifania Bulele di Kokes, Kobar Podcast. Teman-teman, kita kedatangan tamu dari jauh. Siapakah dia? Silakan Pastor perkenalkan diri. Halo sahabat Kobar yang terkasih, saya Pastor Adi Putra Panjaitan OSC. Saat ini saya sedang bertugas di Paroki Santo Yosef Tebing Tinggi Keuskupan Agung Medan. Wah, jauh kali ya. Jauh. Nah, teman-teman, Pastor, hari ini kita membahas tentang peran anak muda di dalam politik. Nah, kalau menurut Pastor, politik itu apa, Pastor? Iya, apalagi saat ini sekarang sedang tahun politik ya, gencar-gencarnya. Iya, Pastor. Ya, kalau saya ditanya apa itu politik, sederhana sebenarnya. Politik berarti yang berkaitan dengan negara, kan gitu kan? Yang berkaitan dengan tatanan negara yang membuat negara itu nanti bisa mencapai suatu bonum comune. Iya, gitu, betul, kebaikan Pastor. bersama itu. Jadi itu sederhananya itu kalau bagi saya tentang politik itu. Kalau dari pandangan gereja Katolik, politik itu apa sebenarnya, Pastor? Ya, kalau pandangan gereja Katolik ini sekarang banyak nih. Tadi saya pas Ekaristi terus berkumpul dengan umat, gitu kan. Terus membahas tentang isu-isu yang terjadi. Terus saya menjelaskan. Lalu mereka mengatakan, emang boleh ya gereja Katolik itu berpolitik, kayak gitu ya. Lalu saya pikir, boleh. Justru gereja Katolik harus berpolitik. Berarti harus ada pemahaman tentang politik bagi umat Katolik, khususnya kaum muda nih. Betul. Yang kadang-kadang seolah-olah udahlah politik itu milik orang-orang yang sudah tua, sudah dewasa, sudah terjun di politik, sehingga kadang-kadang cuek kan gitu, Pastor. Kan. Sementara kayaknya kita pernah ingat atau pernah dengar, pernah baca itu dari Monsinyur Sugio Pranoto. 100% Katolik, 100% Indonesia. Oh iya, betul. Artinya memang dari dulu gereja Katolik itu hadir di dalam kehidupan negara, menyumbangkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan negara. Dan itu dalam politik. Memang harus terjun dalam dunia politik gitu. Sehingga kalau ditanya apa pandangan gereja tentang politik, sangat-sangat mendukung gitu ya. Sangat-sangat mendukung kehidupan negara dengan nilai-nilai Kristiani. Apa kira-kira nilai-nilai Kristiani? Apa aja itu, Pastor? Mungkin teman-teman ada kamu udah cinta menunggu. kasih, Betul. gitu ya. Teman-teman. Ada kesejahteraan, damai sejahtera gitu. Jadi nilai-nilai itu yang dibawa oleh gereja Katolik untuk kehidupan bernegara dalam kehidupan politik gitu. Ya, oke. Itu pandangan gereja. Pastor. Nanti bisa dibaca dalam dokumen-dokumennya itu banyak. Ya, gitu. Apakah teman-teman kaum muda ini harus berpartisipasi di dalam politik? Kalaupun mereka dianjurkan untuk berpartisipasi, Pastor, bagaimana caranya, Pastor? Oke. Nah, kadang-kadang kan orang muda sekarang kan cuek tuh. Betul. Gitu ya. Betul, Pastor. Orang muda cuek. Nanti tunggulah nanti kalau saya sudah menikah, kalau saya sudah punya uang dan segala macam baru berpolitik. Dan di politik itu kadang-kadang dipikir terlalu jauh. Iya. Nanti ketika sudah menjadi bupati gitu ya. Betul, Pastor. Lalu menjadi camat itu baru terlibat. Tapi kalau saya nggak terlibat, saya nggak usah lagi terjun dalam dunia tahu ya, politik. Pastor ya, gitu. betul. Padahal kaum muda itu potensinya banyak. Apalagi saat ini kan 65% itu rata-rata penduduk Indonesia itu pemilih pemula ya, Pastor. Pemilih pemula itu orang-orang muda. Betul. Itu. Maka dalam pemilihan aja contohnya itu memang butuh keterlibatan itu. Peduli di dalam memberikan suaranya gitu. Tapi keterlibatan lain juga adalah dengan isu-isu saat ini nih. Iya. Orang kan terpancing kan gitu kan. Betul. Terpancing dengan isu saat ini, ada yang
apalah politik dinasti lah gitu iya, ya. banyak ya pastor Dan isu-isu yang segala sekarang ya. isu-isu gitu. Nah, Iya. sebagai orang muda Katolik itu jangan mudah terpancing gitu Iya, kan. betul, Pastor. Jangan mudah terpancing, tapi resapi, cari faktanya, pelajari dengan baik, lalu akhirnya apa? Berkontribusi di dalam kehidupan berpolitik, mungkin di kampus dengan cara Iya, ikut iya. Berorganisasi, betul, Pastor, gitu betul, kan. betul. Lalu Oke. apalagi di masyarakat ikut bergotong royong gitu. Iya. Kaum muda itu. Sehingga nanti apa? Paus kita itu juga mengatakan apa? Orang muda itu jangan tunggu nanti. Iya, jangan tunggu nanti. Bukan Kalau masa bisa depan. sekarang kan, Iya. Pastor, bisa sekarang mulai belajarnya, kenapa harus menunggu nanti? Iya, gitu, kalau Pastor. nanti bukan kaum muda lagi kan? Iya, udah jadi orang tua ya, Pastor ya. Udah kakek-kakek. Betul. Maka masa Oke. masa kini gereja. Iya, betul, Pastor. Dan nanti. Dan gereja itu kan selalu dipahami seolah-olah adalah gedung. Iya, Pastor. Padahal gereja itu orang-orang. Iya. Ketika kita masuk melangkah suatu tempat, kita itu membawa nilai-nilai Katolik gitu. Iya, Maka betul, kalau betul. kaum muda ini tidak pernah terjun dalam dunia politik dalam arti apa ya, kayak anti. Memang sih saya yakin kenapa anti. Ini Evi, kenapa anti? Karena mungkin apa banyak melihat korupsi. Banyak ketidakadilan, Iya, betul, gitu kan. Masih terjadi kesenjangan gitu. Nah, kadang-kadang ketika itu kan dengan ikut demo. Iya. Padahal itu bukan politik yang bagi orang Yang muda bagus, iya, yang iya. bagus. Pastor, selanjutnya nih Pastor, kan Pastor sering berinteraksi dengan teman-teman orang muda. Nah, apa Ya. nih pengalaman Pastor yang mengajak teman-teman orang muda untuk ikut berpartisipasi di dalam politik? Silakan Pastor. Ya, saat ini sebenarnya kepedulian orang muda sudah mulai naik ya Iya. terhadap politik itu. ya Pastor ya. Rupanya ketika semakin diberitahu, diberikan banyak pendidikan politik kan banyak sekarang dari gereja itu kan. Lalu juga dalam gereja-gereja juga diberitahu bahwa kita tidak anti dalam politik. Maka sudah mulai nih terlibat orang-orang muda ini nih. Gitu. Hanya saja memang masih Belum semua ya Pastor belum ya. semua Iya. terlibat Iya, tapi itu. itu akan secara pelan-pelan kok Pastor. Iya. Ya, semakin diedukasi ya Pastor. Edukasi. Ada nggak Pastor teman-teman orang muda nih yang bertanya sama Pastor tentang politik nih saat ini nih, karena lagi gencar-gencarnya nih Pastor. Ada nggak mereka yang peduli gitu, yang entah itu sekedar berdiskusi, entah itu sekedar ngobrol sama Pastor atau apa gitu, yang membahas soal politik gitu. Ada nggak Pastor? Ada banyak nggak Pastor? Ada kaum muda bahkan mereka maju menjadi calon-calon DPRD daerah ya, itu tempat-tempat. Oh iya, teman-teman orang maju. muda Katolik. Orang Wah, muda. luar biasa. Maka saya berpikir, wah nanti kamu kenapa maju gitu kan? Dia bilang ingin melayani. Iya. Ingin melayani dengan masyarakat orang-orang yang selama ini nggak tersentuh gitu kan. Dia juga muncul dari prihatin melihat sarana prasarana yang belum yang bagus, jalan gitu kan. Sehingga dengan itu dia ada semacam keprihatinan, dia masuk. Ada beberapa dari anak-anak muda kita dari tebing tinggi itu banyak. Lalu kita mengatakan maju kan gitu kan. Meskipun kita para pastor itu tidak pernah mengatakan dalam arti dukung ini, tapi kita selalu mengatakan orang-orang Katolik terutama adalah dari gereja harus terjun, jangan takut. Jangan takut, betul Iya, Pastor. gitu. Nah, kalau dari pandangan Pastor sendiri nih, apa itu yang dimaksud dengan politik secara etik, Pastor? Karena dari cerita-cerita yang sekarang ini, Pastor, pasti ada keterkaitannya dengan etika ini, Pastor. Kalau Iya. dari pandangan Pastor, politik secara etik itu seperti apa, Pastor? Ya, pertama adalah ada dua, politik sendiri lalu etik. Berarti ada kode etik, ada aturan. Iya, betul. Kan Ada gitu. yang harus harus ada rambu-rambu yang harus diperhatikan kan gitu. Yang harus dipatuhi ya, Pastor ya, betul. Kadang-kadang kan kita miris gitu ya. Saya sendiri miris ketika melihat demo dari mahasiswa ini, memang menjalurkan aspirasi. Itu kan demo di gedung DPR segala macam tanpa menyebutkan mahasiswa mana. Iya, betul. Kan gitu. Tapi kan dari situ berarti belum memahami kode etik dari politik itu. Itu. Kalau mau menyuarakan suara, duduk gitu kan, akademis. Itu kan, maka berapa kali itu pemimpin negara kita itu ya mengatakan silakan menyampaikan aspirasi secara akademis, secara baik, menyampaikan dengan tata bahasa yang baik, betul, Pastor. tidak menyampaikan ujaran kebencian, itu ya.
bahasa yang sopan, itu etik itu simpelnya di situ. Iya. Maka harus memahami dulu politik di kita memang demokrasi. Iya. Kadang-kadang kan demokrasi bebas berpendapat gitu. Tapi bebas berpendapat juga ada apanya aturan mainnya. Jangan hanya sembarang kayak orang tidak terpelajar. Kan betul. gitu. Terima kasih Pastor. Ya. Sudah menyampaikan apa itu tentang politik, definisinya, dan juga semoga apa itu politik yang sudah disampaikan oleh Pastor dapat dipahami oleh teman-teman orang muda ya Pastor ya. Oke, terima kasih teman-teman Sobat Kokes. Silakan Pastor lihat kamera kita. Terima kasih teman-teman Sobat Kokes, Kobar Podcast. Yang ini bersama dengan Pastor Radi adalah episode yang paling pertama sekali. Ini pertama ya. Hebat Pastor Radi memang. Oke teman-teman, pantengin terus kita di Kokes dan semoga juga kita semakin mengenal, teredukasi tentang politik. Sampai jumpa lagi. Silakan Pastor. Ya, Say hi dadah. teman-teman kita. Oke, Evi.